Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Quran Hadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Masih dalam suasana pembelajaran daring, pada pagi hari ini kita sudah memasuki pembelajaran semester genap. Saya berharap di pembelajaran semester genap kali ini, kalian semua anak-anakku bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan semakin rajin juga giat belajarnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang baca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Silahkan didengarkan penjelasan dari saya dan juga wajib menulis di buku tulis masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan mad silah itu? Secara bahasa, mad berarti panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Sedangkan secara istilah, mad silah yaitu apabila terdapat hak dhamir berharokat dhammah maupun kasroh yang terletak di akhir kata tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mad. Mad silah sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mad silah qasirah dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai mad silah qasirah. Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, sedangkan qasirah artinya pendek. Kemudian, secara istilah, mad silah qasirah itu adalah apabila terdapat hak dhamir berada di antara dua huruf berharokat dan sesudahnya tidak ada huruf hamzah. Jadi singkatnya, hak dhamir tersebut berada di antara dua huruf hijaiyah selain huruf hamzah dan kedua huruf tersebut di antara hak dhamir itu adalah berharokat hidup, tidak sukun. Cara membacanya yaitu dua harokat. Gimana anak-anak penjelasan saya barusan? Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk melengkapi pemahaman kalian dalam belajar mad silah qasirah, saya akan kasih contoh dari bacaan mad silah qasirah yang ada di Al-Quran. Contoh yang pertama dari mad silah qasirah ada pada surat An-Nur ayat 6, yaitu innahu laminas shadiqin. Nah, di situ ada hak dhamir. Sebelum hak dhamir ada huruf nun yang berharokat hidup, yaitu berharokat fathah. Kemudian setelah hak dhamir ada huruf hijaiyah yaitu lam yang berharokat hidup juga, yaitu berharokat fathah. Nah, di situ bacaannya adalah dua harokat. Jadi hak dhamirnya dibaca panjang dua harokat. Innahu laminas shadiqin. Contoh yang kedua yaitu pada Quran surat Al-Adiyat ayat 4 yang berbunyi fa'atharna bihi naq'a. Nah, di situ ada hak dhamir yang berharokat kasroh. Kemudian hak dhamir tersebut di sebelum huruf hak dhamir ada huruf ba dan sesudah hak dhamir ada huruf nun. Yang keduanya adalah berharokat hidup, yaitu ba berharokat kasroh dan nunnya berharokat fathah.
Nah, di situ adalah bacaan mad silah qasiroh. Dibaca mad silah qasiroh dan panjang bacaannya adalah 2 harokat. Fa'atharna bihi naq'a. Pembahasan yang kedua yaitu mad silah tawilah. Secara bahasa, mad berarti panjang, silah berarti hubungan, sedangkan tawilah artinya panjang. Adapun secara istilah, mad silah tawilah adalah apabila ada hak dhamir berharokat dhammah atau kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat, sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf hamzah. Jadi kalau tadi mad silah qasiroh itu semua huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah. Nah, sedangkan mad silah tawilah adalah sesudah dari hak dhamir itu adalah harus huruf hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan mad silah tawilah, kita membacanya 4 harokat, ya 4 harokat aja satu bacaan itu tadi. Atau kalau enggak 5 harokat, ya 5 harokat semuanya dalam satu bacaan, seperti itu. Jadi jangan ada yang 4, ada yang 5 gitu. 4 semua, 5 harokat semua. Contoh yang pertama dari mad silah tawilah yaitu ada pada Quran surat Al-Humazah ayat 3 yang berbunyi malahu akhladah. Nah, hak dhamirnya itu dibaca 5 atau 4 harokat. Sebelum dan sesudah hak dhamir itu adalah huruf hijaiyah dan berharokat hidup. Sebelum huruf hak dhamir ada lam berharokat fathah, kemudian setelah hak dhamir ada hamzah yang berharokat fathah. Dan kalau mad silah tawilah huruf sesudah hak dhamir itu adalah harus hamzah. Kemudian contoh yang kedua ada pada Quran surat Al-Kahfi ayat 15 yang berbunyi min dunihi alihah. Di situ ada hak dhamir yang berharokat kasroh, sebelumnya ada huruf nun yang berharokat kasroh juga, dan setelah huruf hak dhamir pasti huruf hamzah yang berharokat fathah. Dibacanya 4 atau 5 harokat. Baiklah anak-anak, apakah penjelasan dari saya sudah cukup jelas? Jika masih ada yang bingung atau belum jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung kepada saya nanti ketika sudah ada jam tatap muka di madrasah. Tugas untuk kalian semua pada hari ini adalah coba cari di dalam Al-Quran contoh bacaan mad silah qasiroh dan mad silah tawilah. Tulis di buku tulis masing-masing 5 kalimat. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.